Jadi kita masuki standar akreditasi yang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ini tidak berat lah ya untuk Bapak dan Ibu yang berada di klinik, baik itu klinik Pratama maupun klinik utama. Jadi yang pertama ini untuk standar akreditasi klinik adalah bab pertama adalah tata kelola klinik ya, atau biasa kita singkat TKK gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa klinik itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif gitu ya. Jadi tentu saja bahwa pelayanannya yang diberikan oleh klinik itu harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran ya. Kemudian pelayanannya yang diberikan juga harus paripurna ya, jadi comprehensive care. Kemudian pelayanan juga harus diberikan secara berkesinambungan ya, atau continuum of care. Jadi tentu saja Bapak dan Ibu sekalian di klinik pastinya kami harapkan sudah melakukan pelayanan kedokteran atau pelayanan yang diberikan di klinik itu sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nah, klinik ini ada dua jenis ya. Jadi ada klinik Pratama dan ada klinik utama. Jadi kita memang menggabungkan ya antara kedua klinik ini dengan standar yang sama gitu ya, karena kami memastikan bahwa memang klinik itu sebetulnya pelayanannya sama, hanya perbedaannya bahwa kalau klinik Pratama ini hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar gitu ya, sesuai dengan kompetensinya, baik itu dokter ataupun dokter gigi, dan kemudian aspeknya adalah meliputi aspek pelayanan medik dasar, baik rawat jalan maupun rawat inap. Nah, apa bedanya dengan klinik utama? Kalau klinik utama ini tentu saja menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik ya, atau pelayanan medik dasar dan spesialistik ya, bisa dua-duanya. Dan upaya pelayanan kesehatan di klinik utama ini aspeknya adalah meliputi medik spesialistik, kemudian medik dasar dan spesialistik bisa juga, dan kemudian dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap gitu ya. Jadi ini mungkin perbedaannya di spesialisasinya gitu ya untuk klinik Pratama dan klinik utama. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk struktur standar akreditasi ini ada bab ya. Bab itu adalah topik utama terkait proses bisnis klinik ya. Kemudian ada standar, ini tentu saja merupakan hal yang dinilai dalam akreditasi. Kemudian ada maksud dan tujuan. Jadi ini menjabarkan makna dari standarnya ya. Kemudian ada elemen penilaian. Elemen penilaian ini merupakan poin rinci yang nantinya dinilai di dalam standar gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa babnya kita ada 3, standarnya 22, kemudian elemen penilaiannya ada 104 ya. Jadi untuk tata kelola klinik ini tentu saja nanti terkait dengan good corporate governance gitu ya. Nah, jadi di dalam tata kelola klinik ini ada ada 4 standar ya. Yang pertama adalah TKK 1 mengenai pengorganisasian di klinik ya. Kemudian TKK 2 ini mengenai tata kelola sumber daya manusia. Kemudian TKK 3 ini adalah mengenai tata kelola fasilitas dan keselamatan. Kemudian TKK 4 ini adalah tentang tata kelola kerjasama ya. Jadi ada 4 standar ya di dalam TKK ini yang kita nanti masukkan di dalam proses penilaian untuk bab tata kelola klinik tersebut gitu ya. Nah, secara umum gambarannya adalah bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal ya kepada pasien, maka klinik itu harus mempunyai kepemimpinan yang efektif. Ya, jadi indikator dari kepemimpinan efektif itu adalah bahwa ada kejelasan pembagian tugas dan peran ya dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik ya, baik itu dari ada pemilik ya, kemudian ada penanggung jawab klinik, dan kemudian ada pemberi pelayanan, dan itu semuanya tertuang dalam tata kelola klinik gitu ya. Ini gambaran umumnya. Nah, jadi tata kelola klinik itu nanti memuat apa saja? Ada visi misi klinik. Pasti tentunya ada dong ya visi misi klinik yang sudah dibuat ya. Kemudian nanti ada tata kelola dan struktur organisasi ya, atau biasa kita sebut SOTK di dalam klinik ya. Bagaimana nanti ada
gambar ya untuk SOTK-nya seperti apa di dalam klinik tersebut. Kemudian tentu saja ada uraian tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan ya. Kemudian bagaimana melakukan tata kelola sumber daya manusia dan tata kelola fasilitas dan keselamatan. Ya, itu secara umum ya gambarannya untuk tata kelola klinik tersebut gitu ya. Nah, kita masuki ya ke dalam standar yang pertama atau TKK 1, di mana di dalam TKK 1 ini adalah mengenai pengorganisasian klinik ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus ada SOTK di dalam klinik itu ya, atau struktur organisasi tata kelola untuk klinik ya. Jadi dalam mengemban tugas itu dan tanggung jawab serta wewenang, klinik itu harus menyusun pengorganisasian yang jelas ya. Jadi bagaimana misalnya letak dari pemilik klinik itu di mana, kemudian di bawahnya ada penanggung jawab klinik, kemudian ada siapa saja yang di bawah penanggung jawab klinik. Nah, itu nanti harus tergambar di dalam struktur organisasi dari klinik tersebut gitu ya. Nah, pengorganisasian ini tentu saja disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan daripada klinik ya. Dan struktur organisasi ini ditetapkan dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi masing-masing masing-masing yang ada di dalam struktur organisasi itu harus mempunyai kejelasan atau ada uraian tugas gitu ya dan tanggung jawab, kemudian ada alur kewenangannya dan komunikasinya, kemudian apakah nanti kerjasama dan keterkaitan antar petugasnya seperti apa. Jadi itu harus tergambar di dalam pengorganisasian klinik tersebut gitu ya. Nah, jadi maksud dan tujuannya itu adalah bahwa klinik itu harus menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan operasional ya. Kemudian klinik itu dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenangnya harus menyusun struktur organisasi ya yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang. Kemudian struktur organisasi klinik itu paling sedikit ada pemilik ya, kemudian ada penanggung jawab kliniknya dan petugas ya, kemudian dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan. Jadi elemen penilaiannya ya akan sangat-sangat erat ya dengan maksud dan tujuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih elemen penilaiannya itu ada 3 elemen penilaian untuk pengorganisasian klinik atau TKK 1 ini. Yang pertama itu bahwa klinik itu harus ada tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang tentu saja ditetapkan oleh pihak yang berwenang ya. Jadi nanti pada saat dilakukan survei, maka klinik itu harus dapat memperlihatkan nih kepada surveyor ya nanti bahwa kita sudah mempunyai visi, terus ada misi, ada tujuan klinik, kemudian bagaimana teman-teman itu di klinik itu menetapkan visinya itu dan misinya itu. Apakah ada pertemuan ya yang dilakukan untuk menentukan visi dan misinya ya. Kemudian apabila ada pertemuan, adakah undangan pertemuannya, kemudian ada notulensi rapatnya gitu ya. Ada absensinya. Nah, itu nanti dilihat nih bagaimana proses menetapkan visi dan misi serta tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang ya di klinik tersebut. Kemudian nanti untuk elemen penilaian yang kedua ya untuk TKK 1 ini adalah harus tersedia struktur organisasi klinik yang tentu saja ditetapkan oleh pemilik atau pejabat yang berwenang. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian juga dapat memperlihatkan gitu ya struktur organisasi kliniknya, kemudian tentu saja dilengkapi dengan uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan ya. Jadi itu akan menjadi elemen penilaian yang ketiga gitu ya. Apakah pemiliknya misalnya ada uraian tugasnya atau penanggung jawab kliniknya uraian tugasnya ada tidak, tanggung jawabnya sampai sejauh mana gitu ya, wewenangnya sampai sejauh mana. Kemudian kalau untuk petugas yang ada di klinik, apakah ada misalnya petugas laboratorium gitu ya misalnya nih, itu ada nggak uraian tugasnya. Nah itu semua harus ada gitu ya di dalam elemen penilaian untuk pengorganisasian klinik tersebut gitu ya, itu TKK 1. Nah, kita masuki kira-kira untuk TKK 1 ini tidak susah ya, gampang ya.
Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam TKK 2. TKK 2 ini adalah mengenai tata kelola sumber daya manusia ya. Jadi di dalam TKK 2 ini kita sebutkan bahwa klinik itu harus memiliki tata kelola SDM ya. Jadi mulai dari perencanaan ya, kemudian pemetaan kebutuhan, kemudian bagaimana perekrutannya ya, kemudian bagaimana dilakukan evaluasi dan pengembangan kompetensi untuk sumber daya manusia. Jadi itu ada tuh mulai dari perencanaan sampai ke pengembangan dan evaluasi gitu ya. Kemudian kebutuhannya itu bagaimana? Apakah harus mempertimbangkan? Kita tuh harus mempertimbangkan mulai dari jumlahnya ya, berapa sih yang dibutuhkan nih di klinik tersebut, berapa orang gitu ya. Kemudian jenisnya, jenis tenaga seperti apa yang dibutuhkan di klinis ya. Kemudian kompetensinya seperti apa yang mungkin memang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan oleh klinik gitu ya. Jadi itu adalah inti dari tata kelola sumber daya manusia di TKK 2 ini gitu ya. Nah, jadi jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik Pratama dan Utama ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu saja gitu ya. Nah, maksud dan tujuannya apa? Jadi jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik itu harus disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja ya, serta jenis pelayanan yang disediakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian pasti tahu ya, analisis beban kerja itu memang kita harus buat ya pada saat kita akan merencanakan kebutuhan SDM yang kita perlukan di dalam klinik kita gitu ya. Misalnya kita mempunyai misalnya klinik utama itu ada apa namanya, ada instalasi gawat daruratnya misalnya ya. Apakah di instalasi gawat darurat ini perlu dokter umum berapa? Perlu apa namanya, perawat berapa gitu ya. Nah, itu nanti dibuat nih analisis beban kerjanya, misalnya kita perlu misalnya cukup apa namanya satu orang dokter saja di sana misalnya gitu, karena misalnya kita memang apa misalnya pelayanannya itu dengan jumlah pasien sekian. Nah, itu harus dihitung tuh berapa memang kebutuhannya gitu ya. Kemudian penanggung jawab klinik itu harus memenuhi kriteria apa kriteria. Jadi untuk khusus penanggung jawab klinik ya, itu untuk penanggung jawab klinik Pratama adalah seorang dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer atau dokter gigi. Kalau penanggung jawab klinik utama, dia juga harus memenuhi kriteria sebagai dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Jadi ini tergantung dari apa namanya, jenis ya pelayanan yang diberikan. Kemudian penanggung jawab klinik itu harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan ya. Jadi boleh ya memberikan pelayanan juga. Kemudian penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik saja. Jadi nggak boleh sebagai penanggung jawab klinik yang lain gitu ya. Nah, terus SDM klinik itu harus memiliki file kepegawaian. Jadi nanti setiap pegawai yang ada di dalam klinik itu harus mempunyai file kepegawaian ya. Jadi nanti ada misalnya di dalam map gitu ya, disimpan file kepegawaian di situ. Atau kalau sekarang kan berbasis, misalnya kalau sudah ada klinik yang berbasis elektronik, maka file kepegawaiannya mungkin adanya di dalam apa namanya, aplikasi penyimpanan file kepegawaian mungkin ya. Tetapi di situ sudah harus ada kualifikasi pendidikan, pelatihan dan kompetensi SDM tersebut gitu ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan dia sudah ada STR dan SIP ya. Kemudian ada uraian tugasnya, ada sertifikasi pelatihan gitu ya kalau memang dia sudah melakukan pelatihan. Terus kemudian ada penilaian kinerja ya dari masing-masing pegawai tersebut, dan kemudian ada uraian kompetensinya ya. Kemudian evaluasi kinerja juga dilakukan ya untuk seluruh SDM klinik secara berkala gitu ya. Apakah nanti evaluasi kinerjanya dilakukan per tahun misalnya ya, dan apakah itu sudah dilakukan atau belum gitu, atau ada kebijakan khusus ya untuk kepegawaian ini kapan dilakukan evaluasi kinerjanya. Monggo, itu adalah kebijakan dari pimpinan atau penanggung jawab dari klinik gitu ya. Nah, untuk pengelolaan SDM ini, elemen penilaiannya adalah yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga
Ya, jadi dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan tadi yang saya sampaikan, bahwa nanti akan dilihat ya bahwa bagaimana nih perencanaannya, bagaimana apa dilakukan tidak analisis beban kerjanya untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga tersebut gitu ya. Terus kemudian bagaimana prosesnya, apakah nanti kalau ada apa namanya pegawai baru, apakah nanti ada misalnya orientasi atau tidak dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti akan dilihat juga nih di elemen penilaian yang kedua mengenai file kepegawaian tadi ya untuk seluruh SDM ya, yang tentu saja diperbaharui secara berkala. Misalnya apa namanya ada pendidikan yang baru di apa sandang oleh SDM tersebut, maka kemudian di dalam file kepegawaiannya harus ada gitu ya sertifikatnya misalnya. Kemudian harus ada ini elemen penilaian yang ketiga adalah bagaimana dilakukan penilaian kinerja SDM yang kemudian dievaluasi secara berkala. Itu ada buktinya gitu ya di dalam file kepegawaian tersebut. Jadi memang inilah elemen penilaian untuk pengelolaan SDM. Nggak susah ya. Nah, terus kemudian untuk TKK yang ketiga mengenai tata kelola fasilitas dan keselamatan. Ya, jadi di dalam tata kelola fasilitas dan keselamatan atau kita sebut TKK 3, jadi klinik itu memang harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga ataupun pengunjung dan staf gitu ya. Jadi klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, nanti bisa dilihat. Kemudian apa maksud dan tujuannya? Jadi dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas, maka klinik itu harus menyusun manajemen resiko fasilitas. Apa saja? Ya, jadi ada 7 nih, ada 7 untuk penyusunan manajemen risiko. Yang pertama mengenai keselamatan dan keamanan, ya. Kemudian mengenai bahan berbahaya dan beracun ya B3 serta limbah B3, bagaimana pengelolaannya gitu ya. Kemudian ada penanggulangan bencana ya. Jadi kita dalam penanggulangan bencana ini ada tidak identifikasi resiko gitu ya, ada koordinasi respon tidak, terus kemudian ada evakuasi tidak gitu ya, karena kan ini adalah hal yang memang perlu dalam penanggulangan bencana. Kemudian yang keempat adalah mengenai sistem proteksi kebakaran gitu ya, apakah siap tidak klinik itu pada saat misalnya tiba-tiba terjadi satu kebakaran gitu ya, itu pun juga harus dipastikan bahwa klinik itu sudah siap. Kemudian peralatan medisnya ya apakah sudah optimal disediakan. Kemudian sistem utilitas ya, sistem utilitas itu berupa listrik, kemudian air dan gas medis serta sarana sanitasi. Apakah memang sistem utilitasnya itu sudah terpenuhi atau belum di klinik tersebut gitu ya. Terus bagaimana pengelolaan sampah domestik dan limbah ya. Jadi memang tata kelola fasilitas dan keselamatan ini yang pasti adalah memang kita memang mencakup minimal ketujuh kondisi ini gitu ya. Nah, di dalam elemen penilaian untuk TKK 3 ini ya, jadi nanti surveyor pasti akan melihat ya ada tidak bukti perizinan ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi izin dari klinik tersebut ada atau tidak, apakah sudah terregistrasi di Kementerian Kesehatan atau tidak gitu ya. Nanti ini ada bukti perizinan yang harus disampaikan. Kemudian ada program manajemen resiko fasilitas tidak di klinik tersebut yang tadi sudah saya sampaikan ya 1-7 yang ini ya. Nah ini sudah ada belum disusun untuk manajemen resiko fasilitas tersebut gitu ya. Nah kemudian ada tersedia tidak daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. Jadi kalau ada sarana prasarana yang memang ada di klinik tersebut, maka harus diinventarisasi dan kemudian dilihat ya, dan dilihat apakah ada bukti pemeliharaan ya secara terus-menerus gitu ya terhadap daftar inventaris tersebut yang dilakukan di klinik gitu ya. Kemudian yang keempat, untuk elemen penilaian yang keempat adalah ada bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes ya. Jadi misalnya
apa namanya, akses masuknya itu apakah memang dijaga gitu ya, atau kalau tidak dijaga apakah ada apa namanya, proses dalam pada saat misalnya ada pengunjung yang datang gitu ya, apakah apa misalnya setiap pengunjung yang datang ke klinik itu misalnya harus ada apa namanya, harus misalnya harus ada penulisan di dalam daftar tamu misalnya, atau ada semacam apa namanya, penanda ya bahwa dia adalah sebagai pasien dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana nih pelaksanaan pengamanan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes, apalagi apabila misalnya ada apa namanya, tempat-tempat yang beresiko, misalnya kalau klinik apa ibu dan anak misalnya ya, ada persalinan misalnya di situ, kemudian ada bayi misalnya di situ. Nah, apakah ada proses pengamanan orang keluar masuk misalnya pada ruangan bayi gitu ya, karena kan sekarang itu kan kita rentan dengan misalnya dengan keamanan bayi atau penculikan bayi. Nah, itu hal-hal seperti itu nanti akan dilihat tuh apakah memang sudah difikirkan oleh klinik mengenai pengamanan dan pengawasan untuk akses tersebut keluar masuk dari Fasiankes gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelima untuk elemen penilaiannya adalah bahwa ada bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya sebuah klinik masih belum mampu untuk mengelola B3 ya dan limbahnya, maka sebetulnya boleh ya dengan menggunakan pihak ketiga ya, tetapi asal nanti akan ada misalnya KSO yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi kalau memang bisa mengelola sendiri, apakah ada izin pengelolaannya atau tidak gitu klinik tersebut gitu ya. Jadi ini memang bukti pengelolaan ini harus jelas apakah memang klinik sendiri atau ada kerjasama dengan pihak ketiga. Terus kemudian tersedia bukti pengelolaan sampah domestik ya serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Apakah dikelola sendiri atau juga memang ini dikelola bersama dengan pihak ketiga, itu monggo silahkan ya. Nanti yang penting ada bukti bahwa pengelolaan itu dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, yang ketujuh untuk penilaiannya adalah bahwa klinik tersebut apakah tersedia alat pemadam api ringan atau APAR ya, dan kemudian ada bukti pemeliharaannya tidak APAR itu. Misalnya nih sebuah klinik, saya punya klinik terus kemudian saya punya setiap berapa meter persegi ada APAR gitu ya. Terus kemudian tapi APARnya udah kadaluarsa 2 tahun yang lalu misalnya, terus kemudian nggak tahu gitu pemiliknya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi APAR itu harus jelas ya bukti pemeliharaannya setiap bulan dilakukan tidak ya. Apakah apar tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian harus jelas kapan expirednya si apar tersebut ya. Biasanya itu apar itu kan dia berlakunya 1 tahun ya. Jadi harus jelas dia kapan apa namanya sudah digantinya, kemudian expirednya kapan ya. Kemudian pemeliharaannya nanti dibuat seperti apa namanya kayak kartu gitu ya yang digantungkan saja di apar tersebut. Kemudian nanti di situ misalnya tiap bulan dilakukan pemeliharaan. Misalnya Januari, tanggal berapa nih? Tanggal 7 Januari sudah dilakukan pengecekan bahwa apar tersebut sudah masih bisa digunakan gitu. Nah, itu dilakukan tuh bukti pemeliharaan. Itu ditulis di situ ya. Jadi jangan sampai tidak diperhatikan apar ini, taunya pada saat kejadian amit-amit ya, jangan sampai ada kejadian, taunya pada saat kejadian apar ini tidak jelas ya pemeliharaannya, ternyata pada saat diperlukan dia nggak bisa dipakai gitu, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian elemen penilaian selanjutnya adalah harus tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas ya. Jadi apabila nanti misalnya apa namanya sebenarnya tujuannya adalah bila terjadi satu bencana kebakaran misalnya ya. Jadi kita itu baik itu untuk staf, untuk pengunjung ya, semuanya itu tahu harus pergi kemana gitu ya. Jadi harus ada jalur evakuasinya di mana apa titik
kumpulnya gitu ya. Apakah titik kumpulnya di depan klinik ya, tetapi bagaimana cara kita nyampe ke titik kumpul itu harus ada penanda jalurnya atau jalur evakuasinya ya. Sehingga pengunjung atau pasien atau staf atau petugas ya pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan berupa bencana, misalnya kebakaran, itu bisa melihat penanda itu atau jalur evakuasi kemana dia harus pergi, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi itulah yang memang diperlukan pada saat kita nanti melakukan penilaian saat survei akreditasi ya. Kemudian elemen penilaian yang ke-9 adalah tersedia bukti larangan merokok gitu ya. Jadi apa buktinya? Misalnya ada kebijakan tentang larangan merokok gitu ya di area klinik gitu ya dari pimpinan klinik gitu ya. Itu sebagai bukti ya, nanti diwawancara nih, nanti bisa pegawainya, apakah ada nggak kebijakannya nih dari pimpinan, atau misalnya nanti akan ada wawancara dengan keluarga pasien atau pasien di sini boleh nggak ngerokok misalnya gitu. Ternyata ada keluarga pasien bilang, oh saya sih ngerokok aja. Nah artinya apakah memang ada nggak sih larangan merokok ini gitu ya kebijakannya? Kalau ada mana buktinya? Terus kemudian apakah ada memang kebijakannya? Terus kemudian apakah ada rambu-rambu larangan merokok ya misalnya. Nah, kita harus lihat nanti ya, akan dilihat bahwa memang ada bukti tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir untuk elemen penilaian TKK 3 ini adalah tersedia daftar inventaris ya, kemudian bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis serta bukti izin Bapeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi ya. Jadi untuk alat-alat kesehatan atau peralatan medis ya memang itu harus ada daftar inventarisnya. Ya, berapa jumlahnya, kondisinya seperti apa, pemeliharaan dilakukan berapa lama sekali gitu ya. Kemudian ada kalibrasinya tidak, kalau memang yang diperlukan kalibrasi ya. Kemudian untuk alat-alat radiologi apakah ada izin Bapetennya atau tidak gitu ya. Jadi itu harus tersedia tuh, semuanya harus tercatat gitu ya, sehingga nanti pada saat penilaian teman-teman di klinik itu sudah siap, oh kita sudah punya kok inventarisnya, terus kemudian bukti pemeliharaannya sudah ada gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah ini adalah 10 elemen penilaian untuk TKK 3 ya, tentang tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah sekarang yang terakhir TKK 4 ini adalah tentang tata kelola kerjasama. Ya, nah di dalam tata kelola kerjasama ini memang klinik itu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Tadi kan saya sampaikan ya, misalnya nih kerjasama pengelolaan limbah B3. Misalnya kita nggak bisa mengelola sendiri nih klinik, tapi dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya. Tapi tentu saja ada kriterianya ya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain tersebut gitu ya. Nah, dasar pelaksanaan kerjasama ini harus dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak. Jadi ada dokumennya ya, yang tentu saja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kontrak ini bisa berupa kontrak klinis maupun kontrak manajemen gitu ya. Jadi bisa dua-duanya ya. Jadi kalau memang diperlukan itu bisa dilakukan proses kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Nah, tujuan dan maksudnya itu apa? Jadi dalam upaya pemenuhan pelayanan, klinik itu dapat bekerja sama dengan melakukan kontrak klinis dan kontrak manajemen gitu ya. Benar ya, tadi ada kontrak klinis, bisa juga kontrak manajemen. Nah, kalau kontrak klinis itu apa? Kalau kontrak klinis ini adalah perjanjian kerjasama ya antara kliniknya dengan individu staf medis gitu ya, dalam bentuk fakta integritas atau dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya gitu ya. Misalnya nih kita kontrak klinis itu, misalnya saya mau kontrak karena saya nggak punya dokter penyakit dalam, misalnya sementara ada banyak pasien penyakit dalam, maka saya melakukan kontrak klinis dengan dokter penyakit dalam, dokter A misalnya SPPD. Nah itu adalah kontrak klinis ya. Atau misalnya saya belum mempunyai laboratorium secara lengkap, misalnya untuk pemeriksaan AGD misalnya ya, saya harus ke laboratorium lain gitu ya, sehingga saya harus melakukan kontrak kerjasama dengan laboratorium tersebut gitu. Nah itu ada
kontrak klinisnya gitu ya. Nah, itu adalah kontrak klinis. Nah, terus bagaimana dengan kontrak manajemen? Nah, jadi perbedaannya kalau kontrak manajemen itu adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum dalam penyediaan alat kesehatan misalnya, atau pelayanan non klinis misalnya nih, klinik tidak punya tidak punya cleaning service gitu ya, maka saya mau kontrak dengan perusahaan cleaning service si A gitu, misalnya kontrak perusahaan A gitu ya. Nah, itu nanti harus ada perjanjian kerjasama gitu ya, atau misalnya tadi untuk proses misalnya pembuangan limbah gitu ya. Nah, itu adalah kontrak manajemen. Seperti itu ya. Nah, dokumen kontrak ini harus secara berkala dievaluasi. Jadi jangan sampai kita itu bertahun-tahun tidak mengevaluasi gitu, baik oleh pemiliknya dan penanggung jawab klinik ya, dengan tentu saja harus mengukur pemenuhan standar kinerja yang disepakati. Misalnya saya kontrak manajemen dengan perusahaan A tentang keamanan misalnya gitu ya. Terus ada petugas keamanannya, terus kemudian apa indikator kinerjanya dia? Oh, indikator kinerjanya dia harus melakukan keliling ya untuk melihat situasi dan kondisi di klinik tersebut, misalnya setiap 2 jam pada saat dia melakukan pada saat dia dalam jam kerjanya dia gitu. Nah, ternyata itu tidak dilakukan, maka itu nanti dievaluasi. Oh, kenapa ya, kan kita maunya indikator kerjanya si petugas keamanan itu seperti itu, kok dia tidak lakukan. Nah, itu harus dievaluasi. Kita harus tanyakan kenapa kok tidak dikerjakan. Nah, itu kalau memang ternyata sudah tidak sepakat lagi, mungkin kita memberhentikan gitu kontrak tersebut ya. Jadi ini memang harus sama-sama antara pemilik dengan si pihak ketiga itu harus sepakat gitu ya dengan kinerja yang memang diinginkan. Nah, elemen penilaiannya adalah ada dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama yang jelas ya, jadi harus ada nih, jangan enggak ya, nanti kena kita ya. Terus kemudian dokumen kontrak ini harus memiliki indikator kinerja ya, pihak yang melakukan kerjasama itu yang tadi saya bilang, apa kesepakatannya di dalam penilaian untuk indikator kinerja dari yang kita lakukan kontrak kerja, kita harus sesuai dengan keinginan kita gitu ya, jangan sampai tidak. Terus kemudian ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum dalam kontrak. Jadi indikator perjanjian kinerja itu tetap perjanjian kontrak itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut ya apabila memang ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi. Jadi kita harus monitoring dan evaluasi ya, jangan sampai kita itu bekerja sama dengan seseorang gitu ya, atau dengan sebuah badan hukum, tapi kemudian tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Contoh misalnya kayak kita melakukan kerjasama dengan pembuangan limbah B3 misalnya gitu, kita harus pastikan bahwa dia membuangnya kemana ya, dia punya izin tidak yang masih berlaku gitu ya, itu harus dilihat. Jadi kita harus pastikan, oh si pihak ketiga ini punya izin yang masih berlaku tidak untuk pengelolaan limbah misalnya B3. Terus kemudian kita harus pastikan di mana nih dia buang B3-nya. Jangan sampai nanti pada saat dia buang ke sembarangan, misalnya ke sungai, terus kemudian ada labelnya klinik kita yang kena. Padahal si pihak ketiganya yang buang gitu ya. Nah, itu memang harus kita monitor dan kita harus evaluasi. Dan kita harus tindak lanjuti kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut dan tentu saja tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.